Terima kasih banyak. Di sini juga ada narasumber kita, Bang Jo. Selamat pagi, Bang Jo. Terima kasih banyak juga Selamat atas pagi. waktunya. Oke, terima kasih banyak sahabat Lingkar Madani telah meluangkan waktunya pada kelas pelatihan kapasitas organisasi dengan judul Transformasi dan Optimalisasi Kinerja melalui Pengembangan Strategi email ya teman-teman. Sesi satu dengan topik memahami siklus manajemen program persiapan dilaksanakan ya teman-teman ya. Kalau hari ini dan besok, lalu ada lagi di bulan Agustus, itu pelatihan untuk sesi pertama ini tujuannya apa sih teman-teman? Mungkin tujuannya yang pertama kita dapat memahami pentingnya siklus manajemen program dan cakupan dari suatu asesmen. Yang kedua mungkin kita dapat merancang program sesuai relevansi, tujuan, strategi, sebagainya. Oke, dan yang terakhir itu mungkin teman-teman juga dapat mengukur indikator. Oke, hari ini narasumbernya ada Yohanes Damasenus Arus. Biasa dipanggil Bang Jo ya, atau boleh dipanggil Pak Yohanes juga boleh ya. Oke, aku sedikit bacain education background-nya. Di 2004 itu Master of Art, MA, degree in Political Science, majoring in Human Rights and Democracy Studies di Gajah Mada University, Yogyakarta. Lalu di 1993 itu Bang Jo Bachelor Degree S1 Degree in Philosophy from Gajah Mada University Yogyakarta juga nih teman-teman. Lalu work experience-nya sebenarnya banyak ya teman-teman. Bang Jo ini mungkin aku bacain sedikit di 2003 sampai sekarang ini Bang Jo sebagai Executive Director of Circle Indonesia Yogyakarta. Lalu di 2006 sampai 2023, wah lama juga ya Bang Jo ya. Freelance Consultant at Circle Indonesia Yogyakarta. Oke, mungkin itu biodata singkat yang bisa aku bacain teman-teman. Aku panggilin aja untuk materi hari ini. Halo Bang Jo. Halo, selamat pagi. Pagi Bang Jo. Bang Jo apakah sudah Pagi, siap? selamat pagi ya. Oke, terima kasih Mbak Indah. Kawan-kawan, selamat pagi semua. Pagi Mudah-mudahan Pak. suara saya Kalau kita terdengar impor dengan tuh baik. dulu banyak tuh Ah, pagi swasta. Pak Yo. Melengkapi yang tadi disampaikan oleh Mbak Indah, sedikit koreksi. Sebenarnya per akhir Juni kemarin saya bukan lagi Direktur Circle Indonesia ya. Masih saya tadi lupa memberitahu Mbak Indah. Jadi saya sudah pensiun dari Direktur Circle Indonesia per 31 Juni. Jadi sekarang saya freelance lagi, tapi masih tetap jadi konsultan di Circle Indonesia. Nah, saya diminta untuk memberikan sedikit penjelasan dan pengantar untuk diskusi tentang project cycle management ya, atau siklus manajemen atau pengelolaan project atau program. Dan nanti kita akan teruskan dengan salah satu tahap dalam siklus itu yaitu tahap persiapan atau situational analysis atau sering juga disebut dengan assessment. Teman-teman, mungkin ada yang sudah pernah mendengar atau pernah menerapkan barangkali tentang project cycle management. Apakah ada teman-teman yang sudah pernah mendengarkan atau bahkan menerapkannya? Adakah yang bisa sharing apa yang kita sebut dengan project cycle management atau siklus pengelolaan project? Ya, jadi yang saya tahu project cycle management itu adalah proses mulai dari penyusunan desain, terus pelaksanaan sampai monitoringnya. Kemudian setelah dimonitoring ada proses evaluasi program gitu. Jadi Oke, nanti berulang lagi kepada oke, perencanaan. siklus ya. Ya. Ya, baik. Gitu Pak. Terima kasih. Oke, makasih Mbak. Jadi proses untuk pelaksanaan proyek ya semacam siklus mulai dari desain, pelaksanaan, monitoring dan kemudian evaluasi. Adakah yang lain yang pernah mendengar atau menerapkannya barangkali?
Jadi ya kurang lebih sebenarnya yang akan kita diskusikan dalam konteks program hari ini adalah membicarakan tentang siklus itu ya. Dan siklus pelaksanaan proyek itu sebenarnya ada kaitannya dengan satu perkembangan baru di tahun katakan sekitar tahun 80-an tentang munculnya kesadaran tentang apa sih kegunaan proyek itu. Mengapa proyek dilakukan, gitu ya. Dan kemudian ada juga kesadaran atau diskusi tentang apa sih hubungan antara proyek dan program, apa bedanya gitu ya. Kemudian di mana letak proyek dan program dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah gitu ya. Kemudian bagaimana kaitan antara proyek kemudian program kebijakan dengan pembangunan gitu. Jadi pada tahun-tahun 80-an itu sudah ada kesadaran untuk melihat proyek itu sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembangunan secara umum gitu. Nah, mengapa itu terjadi? Karena sebelumnya proyek sering dilihat sebagai satu kegiatan, ya, satu jenis aktivitas, ya, satu upaya untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Jadi ada uang, ada isu di masyarakat di satu lokasi, lalu kemudian orang melakukan kegiatan. Besok ada lagi isu di tempat lain, ada uang, ada sumber daya, ada orang-orang yang mau bekerja dan kemudian melaksanakannya dan that's it. Tetapi kemudian dipertanyakan apa sih makna proyek itu? Apa sih peran dan fungsi dari proyek itu? Nah, disitulah mulai muncul kesadaran tentang perlunya mengaitkan proyek sebagai kumpulan aktivitas kepada sesuatu yang lebih besar. Tidak boleh dilihat sebagai satu kegiatan yang terpisah-pisah dan tanpa kaitan dengan hal yang lebih besar. Nah, pertanyaannya apa hal yang lebih besar itu gitu ya. Kemudian orang bilang itu mesti proyek itu harus merupakan bagian dari program gitu ya. Jadi kita melaksanakan kegiatan sebagai bagian atau cara untuk mengerjakan proyek, tapi proyek harus dilihat dalam kontinuitas dalam satu kesatuan dengan program. Jadi kumpulan proyek harus menjadi program atau program adalah kumpulan dan supaya program itu mempunyai kekuatan perubahan, kekuatan untuk mendorong perubahan, mendorong hasil-hasil, dia harus diikat dalam kebijakan gitu ya. Dia harus diikat di dalam satu payung kebijakan yang lebih luas, baik yang sifatnya pada tita dan mikro di tingkat lembaga maupun yang di tingkat yang lebih besar, yang lebih struktural. Misalnya kebijakan-kebijakan yang dibikin di tingkat daerah, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di tingkat provinsi, atau kebijakan-kebijakan yang dibikin di tingkat nasional atau bahkan global gitu. Jadi ada kesatuan antara program yang dilakukan oleh berbagai aktor dengan garis besar kebijakan yang dibuat oleh berbagai aktor yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan itu gitu. Tetapi kemudian pertanyaannya apa payung besar dari adanya kebijakan-kebijakan gitu? Apa payung besar dari dibuatnya kebijakan gitu ya? Nah, ternyata kemudian orang mengatakannya payung besarnya adalah pembangunan. Gitu. Jadi kebijakan setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya maknanya adalah satu upaya untuk membuat semacam payung, entah itu nanti payung hukum, payung peraturan gitu ya, payung kebijakan untuk mendorong terjadinya pembangunan. Dengan demikian, sejak tahun 80-an itu, tiap kegiatan yang dilakukan dalam bingkai proyek, dalam bingkai program, kemudian dalam bingkai kebijakan itu harus diupayakan untuk menghasilkan development, menghasilkan pembangunan. Dan kemudian pertanyaannya,
apakah pembangunan itu? Gitu. Dan kemudian orang bilang pembangunan itu adalah perubahan, ya, perubahan yang lebih positif, perubahan yang incremental menuju tahapan-tahapan human development goals, gitu ya. Proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan manusia, gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi, project cycle management itu sebenarnya muncul dalam wacana atau diskusi gagasan terkait bagaimana mengaitkan apa yang kita lakukan dalam proyek, dalam program, dalam kebijakan dengan tujuan pembangunan secara umum. Jadi ketika nanti kita membahas project cycle management, make sure that bingkai pemikiran kita adalah project cycle management itu adalah bagian dari satu proses secara keseluruhan untuk menghasilkan perubahan dalam bingkai pembangunan secara luas. Jadi tidak ada project cycle management tanpa berpikir tentang adanya perubahan dalam bingkai pembangunan, kira-kira gitu. Jadi, proyek kemudian diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang jelas dalam periode waktu yang ditentukan dengan budget yang ditentukan. Jadi, proyek itu dalam skala yang kecil ya. Tetapi tentu saja skalanya dan tujuannya berbeda-beda ya. Tetapi itu seharusnya mengacu kepada kebijakan, misi, dan visi lembaga. Jadi tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya proyek tanpa mengacu kepada kebijakan, misi, dan visi lembaga. Dan proyek selalu diartikulasikan dalam hierarki objektif ya, hasil beserta sejumlah asumsi yang ditentukan oleh kerangka monitoring dan evaluasi capaian proyek ya. Jadi dalam arti tertentu, proyek itu adalah cara satu lembaga mengerjakan aktivitasnya secara sistematis untuk mencapai visi misi mandat lembaga tersebut gitu. Dan ketercapaian hasil itu selalu dikaitkan dengan indikator-indikator perubahan ya. Satu, yang kedua terkait dengan hierarki perubahan ya. Nanti pada sesi tentang penyusunan atau desain proyek dan indikator akan kita bicarakan secara lebih dalam. Dan dalam proyek selalu dibayangkan ada stakeholders. Jadi ada stakeholders, kemudian ada target group yang teridentifikasi dengan jelas. Nah, kenapa? Karena sebuah proyek tentu tujuannya untuk mengubah sesuatu, ya. Dan mengubah sesuatu itu pertama-tama manusia yang hidup di dalam konteks itu, konteks proyek itu. Itu satu. Yang kedua, ada stakeholders, ada pemangku kepentingan, para pihak yang mempunyai peran dan kekuasaan, power, untuk membantu kita, pelaksana proyek, dan juga target group untuk mengubah situasi, mengubah keadaan mereka. Dan karena itu dibutuhkan koordinasi, manajemen, dan pengaturan finansial yang ditentukan secara, ya, dan juga penentuan pembagian peran di antara para aktor itu. Kemudian, karena dia selalu dikaitkan dengan tujuan visi misi lembaga, dan dikaitkan dengan hierarki tujuan dari proyek, maka harus ada sistem monitoring dan evaluasinya. Kemudian tentu harus ada tingkat analisis finansial dan ekonomi yang memadai yang mengindikasikan bahwa manfaat proyek akan melampaui biayanya. Jadi selalu akan ada semacam visibility study atau assessment gitu ya, yang menunjukkan bahwa kalau kita melakukan kegiatan ini dalam bingkai proyek, maka hasilnya nanti atau manfaatnya selalu lebih besar dibandingkan biaya atau sumber daya yang kita gunakan untuk melakukan proyek tersebut. Nah, jadi kesadaran tentang project cycle management itu di-drive oleh beberapa faktor tadi, termasuk soal analisis visibilitasnya, gitu, analisis manfaatnya. Gitu. Oke, terus pertanyaannya bagaimana bentuk atau siklus proyek itu ya? Ada beberapa contoh tentang siklus proyek ya, yang biasanya diterapkan atau digunakan dari beberapa lembaga dan sejak era 80-an tersebut. Pertama ada yang modelnya seperti ini, yang tadi disampaikan oleh satu peserta kita.
Pertama, dan ini di awal-awal, proyek siklus pengelolaan proyek itu hanya ada 3 tahap besar gitu ya. Pertama, programming atau planning ya. Jadi orang duduk bersama lalu membuat program. Dasarnya seperti apa itu kadang-kadang hanya karena misalnya ada ide-ide cepat gitu ya. Dari situ kemudian disusun rencana, disusun kegiatan-kegiatan gitu ya. Lalu berdasarkan perencanaan tersebut, orang melakukan kegiatan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Dan sambil melaksanakan kegiatan itu, mereka juga melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan itu, apakah sesuai rencana, sesuai jadwal gitu ya. Dan kemudian pada satu tahap tertentu mereka melakukan evaluasi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk melihat beberapa hal seperti apakah kegiatan-kegiatannya terlaksana dengan baik, sesuai dengan perencanaan, tepat pada waktunya, sesuai dengan target, dan yang terakhir adalah apakah memang kegiatan yang sudah dilaksanakan itu juga menghasilkan perubahan-perubahan enggak, ya, menghasilkan satu result enggak, outcome enggak gitu ya kira-kira. Dan kalau misalnya tidak menghasilkan perubahan, tidak menghasilkan outcome seperti yang dikehendaki, didiskusikan apa penyebabnya gitu. Dan kalau menghasilkan perubahan, apa penyebabnya, apa faktor pendukungnya, apa faktor penghambatnya gitu. Dan itu kemudian dijadikan basis juga untuk melakukan programming pada tahap berikutnya. Nah, ini satu model dari project cycle management. Tapi salah satu kritik terhadap siklus yang sederhana ini, yang 3 tahap ini adalah apa dasar dari pembuatan program? Apa bentuknya gitu? Apa inti dari program itu gitu? Bagaimana cara orang menyusun program? Ya. Banyak sekali terjadi di tahun 80-an itu, orang membuat program, tapi basisnya kurang jelas. Basisnya misalnya karena ada usulan-usulan dari masyarakat tentang apa yang harus dilakukan, gitu ya. Karena terlalu banyak, lalu orang bingung sendiri gitu. Apa sih basisnya gitu? Gimana sih caranya untuk menentukan ini yang harus dilaksanakan, ya? Mengingat misalnya biaya yang ada sama pelaksanaan program terbatas, lalu mereka sepakat ini loh yang harus dilaksanakan. Di antara banyak usulan itu ada beberapa yang di skip, tapi ada beberapa yang diambil itu. Tapi persoalannya adalah basis untuk pengambilan keputusan tentang apa kegiatan yang akan dilaksanakan itu tidak jelas gitu ya. Dan itu menimbulkan kritik lebih lanjut itu ya. Dan kalau memonitoring basisnya apa gitu ya. Karena banyak sekali kegiatan program tetapi tidak terintegrasi ya, terputus-putus atau berbeda-beda fokusnya. Misalnya pada tahun era 80-an itu dari dunia utara, dari negara-negara maju, banyak sekali kegiatan donasi yang diberikan ke katakan ke negara-negara di belahan selatan ya, negara-negara yang dianggap belum terlalu berkembang, masih terkebelakang, tapi tanpa perencanaan yang jelas, ya, tanpa orientasi yang jelas. Jadi pada saat tertentu, misalnya lembaga saya pergi ke satu desa di katakan di Flores Barat ini, yang di sana orang bilang kami butuh air minum gitu. Lalu ada uangnya, kita support untuk membuat air minum. Besoknya lagi pergi ke desa sebelah dan orang bilang kami butuh puskesmas gitu ya, atau pusat pengobatan masyarakat gitu ya. Dan kemudian karena ada dananya kita bikin. Lalu pergi lagi ke desa sebelah dan orang bilang oh kita butuh kursus kepandaian putri ya, tahun 80-an banyak sekali untuk melatih ibu-ibu rumah tangga gitu tentang bagaimana menjahit, bagaimana memasak dengan baik yang mengandung nutrisi sehingga hasil masakannya menghasilkan makanan atau food intake yang bagus untuk kesehatan keluarga gitu ya. Lalu di tempat lain ada
Jadi di dalam proses review kemudian orang berpikir tentang DASIS untuk melakukan proses pengelolaan proyek itu, siklus pengelolaan proyek itu adalah pertama-tama memikirkan dampaknya gitu atau hasilnya. Jadi ketika kita mengelola proyek itu harus dipikirkan apa sih hasilnya, apa sih dampaknya. Dan dampak itu didefinisikan adalah perubahan terhadap situasi, ya, perubahan terhadap masalah. Dan karena itu sebelum kita mengelola proyek, maka perlu dianalisis, dilakukan asesmen terhadap masalah apa sih yang dihadapi atau dirasakan oleh target group gitu. Jadi perlu dilakukan asesmen. Nah, itulah sebabnya kemudian dalam model kedua yang kemudian dikembangkan oleh banyak orang, tahap pertama dalam proses itu adalah melakukan asesmen project ya. Asesmen ini fokusnya pada melihat apa sih masalah inti yang terjadi di komunitas tersebut, di masyarakat tersebut, sehingga menjadi tujuan utama dilaksanakannya proyek. Dan nanti kalau kita lihat tujuan utama itu kemudian menjadi dampak yang diharapkan dari hasil utama ya ketika semua kegiatan proyek dilaksanakan. Jadi diidentifikasi, diakses dan diidentifikasi apa masalah utamanya yang kemudian menjadi tujuan jangka panjang atau dampak yang diharapkan terjadi ketika proyeknya sudah dilaksanakan. Nah, setelah jelas diidentifikasi apa masalah utamanya dan penyebab dari masalah-masalah utama itu, baru dibikin perencanaan. Jadi perencanaan itu basisnya adalah analisis terhadap situasi, gitu, asesmen terhadap situasi yang dihadapi oleh masyarakat dengan metode-metode tertentu. Lalu kalau sudah ada perencanaannya, nanti baru di perencanaan itu mulai dari penyusunan tujuan besarnya, ya tujuan besar dari proyek itu, kemudian tujuan-tujuan antaranya, mulai dari outcome, output, lalu dibikin apa kegiatan-kegiatan untuk mencapai output dan outcome, lalu sumber daya yang dibutuhkan berapa gitu, atau apa. Nah, kalau itu sudah ada baru dilakukan kegiatan fundraising ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang berskala besar, tentu uangnya belum tentu tersedia. Karena itu dibikin proposal gitu ya, desain proposal yang kemudian menjadi basis untuk fundraising. Jadi ini sama seperti yang dilakukan pemerintah. Jadi kalau misalnya mereka sudah melakukan feasibility study gitu ya, asesmen tentang kebutuhan proyek di satu tempat, setelah mereka susun rencana-rencananya, apa tujuan utamanya, apa tujuan jangka menengah, apa tujuan jangka pendek, apa output, apa kegiatannya, mereka lihat kalkulasi biayanya. Kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek atau program itu. Dan setelah dikalkulasi yang eh, pemerintah miliki uangnya seberapa? Katakan 90% atau 70%. Nah, sisanya 30% dari mana? Nah, itu yang kemudian dijadikan proposal untuk mengusulkan pinjaman-pinjaman ke World Bank, ke lembaga-lembaga donor internasional, dan kemudian dipakai sebagai pembiayaan. Nah, setelah dananya tersedia, baru dilakukan pelaksanaan dan monitoring, dan kemudian dilakukan evaluasi. Hasil dari evaluasi itu kemudian yang akan menjadi basis dari proses penyusunan kembali proyek. Nah, kira-kira gitu gambaran secara umum kawan-kawan tentang siklus proyek. Jadi kalau asesmen itu intinya adalah menemukan persoalan-persoalan, penyebab, konteks, dan hal-hal yang terkait dengan itu yang ada di kalangan komunitas yang akan diperjuangkan. Ya. Jadi apa sih persoalan-persoalan utama yang terjadi di komunitas yang akan menjadi sasaran proyek, ya, target proyek? Apa penyebab-penyebabnya? Ya. Kemudian apa kira-kira kapasitas yang ada di dalam komunitas itu yang bisa kemudian dikembangkan lebih lanjut untuk mengatasi masalah. Kemudian hal yang kedua yang akan dilakukan dalam proses assessment adalah mengidentifikasi stakeholder kunci dan menjajaki kebutuhan, minat, dan kapasitas mereka. Jadi di setiap wilayah proyek, di setiap komunitas di mana proyek akan dilaksanakan, pasti ada aktor-aktor kunci yang berperan untuk mengatasi masalah itu. Dan tentu saja
karena ada banyak interest, ada banyak kepentingan yang terjadi di komunitas tersebut, tentu mereka juga perlu dilihat, diakses. Yang berminat itu siapa gitu ya. Nanti kita bicarakan lebih lanjut di toolsnya. Yang kira-kiranya menentang siapa? Yang kira-kira setuju dengan ide proyek itu siapa? Dan kemudian gimana cara kita supaya yang setuju bisa terus dimotivasi untuk bekerja bersama dalam kegiatan proyek itu, dan yang tidak setuju bisa agree, gitu. Bisa setuju gitu, bisa berperan serta di dalam prosesnya, dan kemudian menghimpun kekuatan bersama untuk mengerjakan proyek. Dan kalau mereka berminat, kapasitasnya seperti apa? Apakah mereka punya kapasitas untuk mengerjakan proyek itu atau tidak? Jika kapasitasnya kurang, apa yang harus dilakukan? Kira-kira gitu. Jadi salah satu inti dari proses asesmen itu adalah menilai kapasitas masyarakat, melakukan asesmen terhadap kapasitas masyarakat. Itulah sebabnya ketika proyek akan dilaksanakan, ya, jadi kalau sudah ada uangnya dan kita melaksanakan, salah satu komponen terbesar dalam biaya proyek itu adalah biaya pelatihan-pelatihan, ya, biaya untuk peningkatan kapasitas. Selain itu nanti ada biaya koordinasi, ya, untuk meeting, untuk kegiatan-kegiatan konsultasi, meeting, koordinasi. Di samping biaya untuk mengerjakan atau melaksanakan proyek. Kemudian bagian yang lain dari kegiatan melakukan asesmen adalah mengidentifikasi tujuan pembangunan yang merespon masalah yang teridentifikasi, ya. Jadi seperti tadi, inti dari perubahan gagasan tahun 80-an itu dalam siklus pelaksanaan proyek adalah mereka mulai dari mengenali apa kira-kira dampak yang terjadi, yang ingin dialami, dirasakan setelah proyek itu dilaksanakan. Jadi intinya adalah mengidentifikasi tujuannya, apa tujuan pembangunan yang akan diharapkan terwujud ketika proyek itu selesai dilaksanakan. Kemudian menggali relevansi ide proyek, ya. Relevansi itu maksudnya seberapa baik, seberapa besar ide proyek itu selaras dengan kebutuhan, ya, selaras dengan harapan, gagasan-gagasan, kebutuhan strategis yang ada di masyarakat. Nah, makanya seringkali asesmen itu disebut dengan pemetaan kebutuhan, ya, penilaian kebutuhan dari masyarakat di mana proyek itu akan dilaksanakan. Nah, planning itu intinya adalah melakukan desain proyek secara detail, ya, termasuk manajemen, koordinasi, rencana keuangan, risk management, lalu kerangka monitoring dan evaluasi. Nanti di sesi ketiga kedua besok kita akan banyak berbicara tentang apa saja komponen yang harus ada dalam proses planning. Tapi intinya karena tujuan proyek adalah menghasilkan perubahan, maka di dalam proses desain atau perencanaan proyek, hal yang paling utama itu adalah menyusun hierarki perubahan, ya, menyusun hierarki tujuan proyek. Dan utamanya hierarki tujuan proyek itu adalah pertama tujuan jangka panjangnya yang diharapkan menjadi dampak utama proyek, kemudian tujuan jangka menengah proyek, dan kemudian tujuan jangka pendek proyek, ya. Dan kemudian indikator-indikator dari perubahan pada tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek. Lalu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai indikator dari tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Lalu kemudian kegiatannya, lalu kemudian rencana keuangannya, kemudian risiko manajemen, ya, yang akan dilihat, dan kerangka monitoring dan evaluasinya. Implementasi dan monitoring, ya. Jadi setelah ada desain proyek yang berisi tentang tujuan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, indikator dari semua tujuan proyek tadi, lalu kegiatan-kegiatannya, serta sumber daya yang akan digunakan untuk itu, maka tahap berikutnya adalah melakukan implementasi dan monitoring, ya. Jadi inti dari tahap implementasinya adalah menjalankan kegiatan yang menghasilkan output dan outcome secara efektif untuk berkontribusi ke impact, ya. Jadi dalam istilah tertentu, output itu disebut tujuan jangka pendek, gitu, ya. Outcome disebut tujuan jangka menengah. Sedangkan tujuan jangka panjang itu disebut impact, ya. Jadi implementasi itu adalah menjalankan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan jangka pendek atau output,
tujuan jangka menengah atau outcome, dan tujuan jangka panjang atau disebut dengan impact. Lalu kemudian mengelola sumber daya yang tersedia secara efisien. Jadi sumber daya itu bisa staff, bisa tim pelaksana project, bisa juga stakeholders, ya, bisa equipment, peralatan-peralatan yang akan kita gunakan untuk melaksanakan, membantu kita melaksanakan project. Dan yang berikutnya adalah memonitor, ya, dan melaporkan perkembangan project. Jadi sambil kita mengimplementasikan, kita juga melakukan monitoring dan melaporkan perkembangan proyek. Nah, itulah sebabnya di dalam siklus pelaksanaan proyek, di samping kita melakukan kegiatan-kegiatan lapangan, pada setiap kurun waktu tertentu, misalnya pada 3 bulan atau 4 bulan, kita melakukan pelaporan tentang perkembangan proyek. Dan untuk melaporkan perkembangan proyek secara bertahap, kita butuh kegiatan monitoring. Nah, jadi monitoring itu sebenarnya sisi lain dari pelaksanaan proyek. Dan karena itu sekarang, ya, sejak tahun 90-an, di samping ada project officer, ada MONEF officer, itu monitoring and evaluation officer. Di samping ada program manager, ada juga MEL manager, monitoring, evaluation, dan learning manager. Jadi itu semacam dua sisi dari satu mata uang yang sama. Evaluasi. Jadi evaluasi itu biasanya dilakukan setelah pelaksanaan proyek dilaksanakan dalam tahap waktu yang cukup lama, ya. Kadang-kadang dilaksanakan pada tahun pertama, bisa dilaksanakan pada tahun kedua, tergantung time span dari time frame dari proyek yang kita laksanakan, proyek program yang kita laksanakan. Biasanya kalau misalnya time span-nya 5 tahun, biasanya evaluasi itu dilakukan pada setengah tahun pertama, gitu ya, setengah tahun dari masa proyek. Jadi katakan 2,5 tahun, ya, setelah 2,5 tahun atau 3 tahun dilakukan evaluasi tengah proyek. Dan kemudian nanti pada akhir masa proyek, jadi setelah pelaksanaan proyek dilakukan. Inti dari evaluasi adalah membuat penilaian sistematis dan subjektif mungkin mengenai proyek atau program atau kebijakan, baik ketika proyek masih berjalan maupun ketika proyek sudah selesai. Kemudian melihat relevansi, efisiensi, efektivitas, impact, dan keberlanjutan proyek. Kemudian memberikan informasi yang kredibel dan berguna, memungkinkan menyatukan pembelajaran dalam proses pengambilan keputusan dari donor dan penerima. Ini beberapa aspek yang akan dilakukan di tahap evaluasi proyek. Oh, oke. Berarti kita langsung ke materi kedua ya, Bang Jo ya? Iya, detail tentang asesmennya. Oke, mungkin biar semangat kali ya Bang Jo ya. Sebelum materi kedua, aku coba kasih games untuk teman-teman, boleh nggak nih ya Bang Jo? Silakan, silakan. Oke, kalau gitu. Bentar, aku share screen dulu ya. Oke, bacaannya apa ya Mbak kira-kira di depan di layar teman-teman semua? Gambar. Oke, tebak gambar. Oke, ini ada 3 gambar ya teman-teman ya. Kalau gambar pertama, menurut teman-teman ini apa ya? Silakan. Sapi. Sapi, oke, dari Kak Ahmad sapi. Ada jawaban lain kah selain sapi? Sapi kerbau mungkin. Sapi kerbau, oke. Ada lagi kah? Atau sudah? Bagian belakang Buntut. badan sapi betina. Sapi betina. Oke, aduh jawabannya seru-seru ya. Kalau gitu, kita cek teman-teman. Jawabannya adalah sapi. Oke, ini gambar pertama. Mudah kan, teman-teman? Oke, dari tadi Kak Ahmad bener ya jawabannya. Oke, next. Kira-kira menurut teman-teman ini gambar apa ya? Ini hewan apa ya? Ada yang bisa tebak? Badak. Oke. Oke, badak. Adakah Banteng, jawaban banteng, lain? kebo. Kerbau. Kebo. Iga, Berarti iga. Iga. Oke, berarti aku lock ya jawabannya. Kerbau ya tadi ya, kebanyakan ya. Oke, kali gitu kita lihat jawabannya adalah bayam, badak dan ayam. Oke, teman-teman. Satu lagi ya, teman-teman ya. Oke, next. Satu gambar lagi. Kira-kira ini hewan apa ya, teman-teman?
Gajah. Gajah. Oke. Ada lagi kah jawabannya? Gajah dan kucing. Bebek. Gajah Badak dan ayam. Bebek. bebek. Gajah dan bebek. Tadi siapa yang jawab gajah dan bebek? Kak Willy ya? Coba kita lihat ya teman-teman ya. Apakah Gabung. gajah dan badak ataukah gajah dan bebek? Kita lihat Gajah dan jawabannya buaya. gajah dan bebek. Ah, Gabe. Oke, selamat Kak Willy. Bebek. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mungkin sebelum lanjut, aku boleh minta teman-teman untuk nyalain kamera. Kita foto bersama dulu. Oke, aku hitung ya teman-teman sampai 3. 1, 2, 3. Senyum. Boleh dong sekali lagi teman-teman gaya bebas. Boleh. 1, 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Materi selanjutnya, materi 2 ya dari Bang Jo. Nah, kita teruskan dengan topik berikutnya. Kita fokus kepada proses asesmen ya, asesmen pelatihan. Nah, ini kira-kira tadi, jadi siklusnya pertama-tama memikirkan dampak, lalu dari situ kita lalu melakukan penilaian ya, tentang apa sih kebutuhan, apa sih masalah, dan berdasarkan itu kita menyusun perencanaan proyek ya, untuk memikirkan kira-kira tujuan jangka panjangnya apa, jangka pendek menengahnya apa, jangka pendeknya apa, lalu indikator-indikatornya apa, dan kegiatan untuk mencapai indikator itu, dana yang dibutuhkan, sumber daya yang dibutuhkan, equipment yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu apa. Lalu kita membuat proposal kegiatan, melaksanakannya, lalu memonitor, lalu kemudian melakukan evaluasi. Nah, sekarang tentang asesmen ya. Teman-teman, adakah yang sudah pernah melakukan atau terlibat dalam melakukan asesmen project? Belum pernah, oke. Nah, tujuan asesmen basically adalah mengidentifikasi masalah-masalah atau potensi-potensi yang menjadi tantangan atau peluang dalam mengembangkan dan melaksanakan program. Jadi inti dari asesmen itu adalah mengidentifikasi masalah. Dan masalah itu kalau dilihat secara positif adalah kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan dipenuhi gitu ya. Ketika proyek itu akan dilaksanakan. Kemudian di samping itu kita juga melihat potensi. Nah, kenapa perlu dilihat potensi atau kapasitas? Karena selalu ada asumsi bahwa di setiap masyarakat yang menjadi semacam subjek dampingan proyek atau target pelaksanaan proyek, selemah-lemahnya mereka tentu pasti ada kapasitasnya, ada potensinya gitu. Kemudian semiskin-miskinnya misalnya wilayah tersebut pasti ada sumber daya yang mereka miliki yang mungkin belum terkelola dengan baik, tapi bisa digunakan untuk mengembangkan kapasitas mereka dalam rangka mendorong menyelesaikan masalah yang ada. Jadi tidak hanya masalah yang diidentifikasi, tapi juga potensi-potensi yang terdapat di dalamnya. Kemudian mengetahui aktor-aktor yang dapat diajak bekerja sama untuk mengatasi masalah. Ini lagi mengidentifikasi potensi kekuatan dan kelemahan dalam organisasi ya, untuk mengembangkan program. Jadi kalau yang tadi di atas itu potensi-potensi yang mungkin built-in dengan kondisi yang terjadi di komunitas. Kalau ini lebih ke organisasi pendampingnya. Gitu ya. Jadi di dalam setiap masyarakat di mana proyek akan dilaksanakan, tentu sudah ada lembaga-lembaga yang berdiri gitu, yang sudah bekerja. Atau yang sudah ada tapi belum bekerja. Misalnya lembaga-lembaga adat, gitu ya, lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga pemerintahan di tingkat desa atau di kecamatan gitu ya. Jadi kita dalam mengasesmen itu melakukan asesmen, mengidentifikasi kira-kira lembaga-lembaga yang sudah ada apa, kerja mereka apa itu, kekuatan mereka apa, kelemahan mereka itu. Tapi potensinya apa, tantangannya apa ya. Jadi itu semua hal yang nanti kita dapatkan informasinya ketika kita melakukan asesmen. Kemudian juga di dalam proses asesmen itu kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari organisasi yang bekerja. Ya, jadi dalam laporan asesmen ada juga deskripsi tentang gimana sih kekuatan dan kelemahan dari organisasi yang akan melaksanakan kegiatan itu, gitu ya. Jadi bukan hanya tentang organisasi di masyarakatnya, tapi juga kita yang bekerja untuk proyek itu seperti apa kekuatan dan kelemahan. Kemudian mengidentifikasi kebijakan yang berpengaruh pada pelaksanaan program. Seperti yang tadi dijelaskan di bagian depan,
semua program kita itu bukan semacam isolated island gitu ya, bukan hanya satu persoalan yang ada dalam vakum, ya, dalam satu kondisi yang terblok gitu ya. Apa yang kita lakukan itu bagian dari uh, satu kegiatan yang mungkin sudah ada kebijakannya gitu, sudah ada rencana lebih besar, ada program yang lebih besar dari aktor-aktor yang berbeda, termasuk dari pemerintah. Dan setiap kebijakan itu akan menjadi payung juga dari kegiatan kita. Misalnya di Labuan Bajo sini, kita tidak mungkin tiba-tiba membangun misalnya tempat usaha tanpa mengetahui kira-kira kebijakan NJOP-nya seperti apa gitu ya. Kemudian kebijakan tata kotanya seperti apa. Karena itu basis dari proses kita merencanakan kegiatan itu. Apakah kalau misalnya dengan nilai pajak seperti ini dan tata kota seperti ini kita punya peluang untuk mendapatkan keuntungan nggak gitu kira-kira. Atau misalnya program untuk penguatan pendidikan di daerah pedesaan. Di daerah-daerah yang masuk dalam wilayah 3T, biasanya banyak sekolah itu sebenarnya dikembangkan oleh lembaga-lembaga swasta ya, dan khususnya lembaga-lembaga keagamaan, baik yang Katolik, Kristen, Islam, Hindu gitu ya. Tapi sebaik-baiknya perencanaan yang dilakukan organisasi ini, sangat penting bagi mereka juga untuk melihat apa sih kebijakan dan perencanaan tentang pendidikan di daerah di mana mereka bekerja oleh pemerintah gitu. Supaya ada sinergi. Nah, makanya asesmen itu harus juga memuat kira-kira apa kebijakan yang berpengaruh pada pelaksanaan proyek itu. Apa sih kebijakan desanya gitu? Apakah ada dana desa? Apakah sudah ada rencana untuk mendirikan sekolah di tempat itu lewat dana desa gitu, atau dana dari dinas pendidikan di kabupaten setempat. Kenapa perlu ada asesmen itu supaya kita tidak melakukan double funding gitu, melakukan semacam perencanaan anggaran yang sifatnya kemudian mendobelkan itu ya apa melakukan perencanaan yang sifatnya tumpang tindih dengan yang sudah mungkin menjadi dari kebijakan dari aktor-aktor yang berpengaruh di lokasi di mana kita akan melakukan proyek. Nah, tahap dalam melakukan asesmen ya. Pertama-tama, sebelum kita melakukan penilaian atau jajak masalah, identifikasi masalah dan potensi, yang harus kita lakukan adalah membayangkan kira-kira atau mengkonsolidasikan kira-kira apa fokus besar dari program yang akan kita lakukan. Apakah kita mau fokus kepada katakan aspek pendidikannya gitu ya, atau pada misalnya masalah kesehatannya gitu, atau dua-duanya. Jadi kita harus selalu punya bayangan tentang apa sih fokus kita. Dan fokus ini tentu ada kaitan dengan visi misi lembaga kita gitu ya. Jadi jangan melakukan asesmen pada bidang di mana kita tidak punya mandat, bukan menjadi fokus program dari lembaga kita, fokus isu dari lembaga kita. Jadi ketika misal nanti merasukkan penjajakan ke lapangan, jangan merespons isu-isu yang bukan menjadi fokus kita, fokus program kita, fokus isu lembaga kita. Kemudian dari situ, jadi misalnya katakan ini fokus kita adalah dalam bidang pendidikan ya. Jadi yang kita akan analisis adalah konteks situasi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan masalah pendidikan. Jangan yang lain-lain. Nah, kenapa begitu? Ya karena nanti kita akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan visi misi dan mandat organisasi kita. Kita tidak bisa melaksanakan sesuatu yang bukan merupakan kekuatan kita, gitu. Bukan merupakan visi misi mandat kita. Ya. Kemudian seperti tadi kita melakukan analisis tentang stakeholders, lalu kemudian kapasitas sumber daya organisasi yang ada, lalu kelembagaan dan kebijakan yang di. Nah, setelah itu baru nanti kita pada tahap terakhir adalah melakukan hasil asesmen. Jadi ini kira-kira intisari besar dari apa yang akan dilakukan dalam melakukan asesmen. Kemudian langkah-langkah untuk memulai asesmen ya. Nah, pertama-tama tentu sebelum kita melakukan pemetaan lapangan ya, kajian lapangan itu ya, penilaian di lapangan, yang harus kita lakukan adalah melakukan studi meja ya, desk study. Nah, desk study itu tentu tujuannya untuk mengumpulkan data-data sekunder ya, tentang wilayah ya,
tentang gambaran-gambaran kebijakan yang sudah ada di komunitas itu gitu ya. Informasi-informasi tentang masalah-masalah yang sering terjadi di daerah di mana kita akan melakukan kegiatan terkait program yang akan kita lakukan ya. Jadi kita harus mendapatkan data-data skedul tentang itu. Kemudian kontak awal dengan komunitas ya. Jadi jangan datang ujuk-ujuk lalu kemudian tanya sana sini, wawancara sana sini ya, melakukan undangan sana sini tapi tidak punya kontak dengan komunitas ya. Kemudian perkenalan desa ya. Setelah ada kontak awal dengan komunitas, entah dengan kepala desanya, dengan sekretaris desanya atau dengan tokoh masyarakatnya, lalu kita melakukan perkenalan ke desa ya. Tim kita dengan sistematis ya, dengan sopan santun yang baik, mengenalkan diri kita ya. Lembaga kita seperti apa, gitu, tujuannya seperti apa, fokus programnya, tujuannya akan ke sini apa gitu ya. Kemudian kalau sudah ada perkenalan baru briefing desa. Nah, briefing desa ini atau briefing lokasi tujuannya untuk memperkenalkan secara garis besar tentang apa yang mau kita lakukan ya. Dan perlu diperhatikan bahwa asesmen ini bukan membawa program ya. Yang kita lakukan dalam analisis asesmen adalah melakukan penggalian ya. Penggalian masalah dan potensi yang pada akhirnya juga melibatkan mereka ya, baik sebagai sumber informasi kunci, sebagai narasumber gitu ya, maupun sebagai mungkin ada juga yang dilibatkan untuk membantu kita dalam proses asesmen. Kemudian kita juga harus mengetahui peta desanya ya. Jadi misalnya kalau fokus program kita di desa A, B, C, D, kita harus tahu apakah memang peta desanya seperti apa, wilayahnya itu memang wilayah yang menjadi target program kita sesuai dengan data sekunder dan rencana kita atau tidak gitu ya. Dan harus dibuat petanya ya. Nanti kalau teman-teman terbiasa dengan partisipasi rural appraisal ya, metode PRA atau PAR, peta desa ini sangat penting. Kemudian profil desa ya. Profil desa itu misalnya jumlah penduduknya berapa, perempuan berapa, laki-laki berapa, orang tua berapa, anak-anak berapa gitu ya. Kemudian sumber pendapatan mereka, sumber ekonomi mereka, tingkat pendapatan mereka, tingkat kemiskinan mereka, status sosial lembaga-lembaga yang ada gitu. Jadi semua itu harus sudah kita miliki sebelum kita turun ke lapangan. Kemudian observasi cepat ya. Jadi pada saat kita melakukan kajian tentang profil desa ini, tentu juga kita akan turun ke desa, lihat di mana kalinya, di mana sekolahnya, di mana masjidnya, di mana gerejanya, di mana tempat olahraga, di mana kegiatan-kegiatan ekonomi dilaksanakan, gimana situasi pekarangannya gitu ya. Seberapa jauh mereka dekat dengan hutan, di mana potensi untuk pengembangan ekonomi gitu ya. Jadi ada observasi terhadap lingkungan di mana proyek kita akan dilaksanakan. Dan kalau teman-teman terbiasa dengan tools-tools PERA, ada panduan observasi untuk melihat aspek-aspek besar dari apa yang kita observasi. Saya boleh menambahkan sedikit aja. Silakan Kak. Silakan Pak Sandra. Iya, selamat pagi Pak Jo, Kak Indah, teman-teman semua. Kalau kami Pak, asesmen awal itu tadi semuanya udah ya kami lakukan seperti yang tadi Pak Jo jelaskan. Tetapi kami juga menambah satu lagi Pak, biasanya asesmen mengenai risiko untuk melihat apakah selain masalah ya, risikonya ini ada nggak sih terhadap pelaksanaan di lapangan gitu ya. Nah, nanti risikonya itu bisa macam-macam, bisa juga nanti ada dampaknya terhadap finansial. Jadi untuk asesmen itu, Pak Jo, kami biasanya menambahkan satu lagi, risiko. Apa Mbak? Sorry Mbak. Risiko. Asesmen Oh, risiko, analisis risiko. Ya, ya. Iya, itu salah satu bagian yang kami kami lihat juga pada saat melakukan asesmen, sehingga nanti pada saat analisisnya kita bisa memberikan penilaian apakah ini bisa dilanjutkan, bisa dilaksanakan ataukah harus bisa dilaksanakan dengan rencana yang rencana yang akan dilakukan ataukah harus ada adaptasi sedikit untuk melihat di situ. Nah, nanti risikonya itu ada beberapa, termasuk juga nanti risiko terhadap finance-nya. Itu Pak Jo.
Lalu masih bisa dengar atau kecil sekali? Setuju Mbak, setuju. Dan juga ini Pak Jo, kalau sekarang ini kan bukan hanya kebijakan, tapi perubahan arah politik itu juga salah satu yang perlu dilihat mungkin ya. Kalau kami sekarang tuh begitu, pergantian kepala desa bisa saja terjadi pergantian yang lain. Lalu kemarin itu kan yang pilkada itu ya, pemilihan ya pilkada. Terus nanti ada Oktober nanti ada lagi. Nah, itu juga salah satunya Pak Jo untuk asesmennya. Sehingga jangan memulai proyek sebelum pemilihan atau nanti tunggu dulu hasil pemilihannya seperti apa. Nah, itu baru bisa atau memilih lokasi yang memang tidak ada konflik besar begitu ya. Nah, itu kira-kira Pak Jo tambahan aja ya yang biasanya prakteknya yang sekarang kami lakukan menyesuaikan dengan kondisi terkini. Terima kasih. Mbak Indah, makasih banyak pertanyaan Mbak Chandra. Saya kira itu semua benar ya, analisis risiko. Itu tadi masuk di dalam salah satu hal penting ya, dalam laporan asesmen kita. Dan tujuannya, kalau tadi Mbak Chandra bilang, at the end itu kalau resikonya terlalu besar, tentu kita harus memutuskan itu, apakah mau meneruskan atau tidak. Itu benar sekali. Tapi kalau misalnya resikonya manageable, ada yang masih bisa antisipasi gitu ya, dengan cara tertentu. Nah, itu akan di-include dalam desain project kita, itu, rencana kita untuk menangani risiko. Atau tadi saya jelaskan tentang risk management itu. Nanti tipe-tipe risiko mungkin besok kita jelaskan juga seperti apa bentuk bentuk risiko gitu ya. Saya kira itu tepat. Kemudian melihat tren politik, tentu saja itu masuk dalam analisis konteks ya. Tren politik yang terjadi saat ini seperti apa. Uh, Karena memang kan nanti salah satu hal yang harus kita laporkan di dalam proyek itu adalah stakeholders. Dari para pemangku kepentingan atau aktor-aktor yang punya kepentingan terhadap proyek. Jadi kalau memang situasinya trennya berubah, trennya labil gitu ya, tidak stabil, tentu peran mereka akan sangat tergantung pada peta politiknya gitu ya, perubahan situasi politik gitu ya. Jadi seperti tadi Mbak Chandra bilang, kalau terjadi pergantian aktor karena misalnya siklus pilkadanya lagi terjadi dan nanti misalnya ada pemerintahan baru, tentu aktor-aktor yang bekerja kan akan orang baru lagi dan belum tentu minat mereka sama seperti minat pada saat sekarang gitu ya. Jadi timing untuk asesmen ini memang perlu juga mempertimbangkan itu tadi tren politik yang ada. Saya setuju sekali dengan Mbak Sandra tentang ini. Nah, Oke, di chat itu ada satu pertanyaan. pertanyaan Boleh tentang kalau masyarakatnya tidak mau gitu ya. Bagaimana caranya? Atau tidak memberikan informasi yang dibutuhkan gitu ya. Saya kira itu tadi masuk dalam aspek risiko itu ya yang harus kita antisipasi. Tapi kalau misalnya memang masalahnya kenapa mereka tidak mau memberikan informasi? Pertanyaannya apakah karena pendekatan kita kurang bagus gitu ya? Prosedur kita untuk approaching mereka itu kurang bagus sehingga mereka resisten, tidak mau bekerja sama gitu. Atau memang tidak ada masalah di situ gitu ya. Sebenarnya tidak ada data-data itu menunjukkan mungkin tidak ada masalah juga. Jadi kita datang karena ada uang dari pemerintah gitu atau dari donor, kita bikin masalah di situ, ciptakan masalah seakan-akan ada masalah, tapi masyarakatnya bilang tidak ada masalah. Jadi kita bukan membuat pembangunan, tapi mengarang-arang masalah sehingga uang yang sudah ada di tangan itu bisa dibelanjakan. Karena sering begitu. Kalau saya nggak tahu, mungkin ada teman-teman dari pemerintah di sini. Tapi dulu sering sekali ada informasi begitu ya. Jadi karena ada uangnya, ada dana APBD, kebetulan mau akhir tahun gitu ya, daripada silpa, sebaiknya udah nggak ada kebutuhan untuk bikin sekolah, dibikinlah sekolah supaya kontraktornya bisa belanjakan uangnya dan ada fee untuk dinasnya. Di tempat saya di Manggarai Barat ini ada beberapa laporan tentang itu. Jadi ada aja ruang tambahan ruang kelas gitu yang dibangun, tapi tidak ada muridnya gitu. Alasannya karena itu tadi sebenarnya tidak ada kebutuhan untuk itu karena tidak ada muridnya, tapi karena uangnya ada lalu
pemerintah semacam memaksakan diri untuk mengeluarkan uang itu dengan membuat sekolah gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi perlu dianalisis apa penyebabnya ya. Kalau memang karena pendekatan kita tidak benar, kurang tepat, ya lakukan perbaikan pendekatan. Tapi kalau memang karena memang masalahnya kurang urgen, tidak ada kebutuhan tentang itu, ya jadi stop. Proyeknya tidak usah dilanjutkan. Gitu. Oke, Oke, ini saya sudah jelaskan tadi, menghimpun data informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi, ya. Dan juga sekarang itu ada soal kebutuhan untuk situasi gender, gitu ya, kesetaraan gender, kadang-kadang wajib ya. Nah, apa tools yang biasanya digunakan ya? Teman-teman yang biasanya melakukan assessment itu khususnya yang terbiasa dengan penggunaan alat-alat PRA, gitu, PAR, biasanya ada tools analisis medan daya ya. Ini mungkin terjemahan yang salah, tapi istilah intinya itu force field analysis ya. Jadi untuk melihat ya kebutuhan terhadap proyek itu ya. Siapa yang kira-kira mendukung dan siapa yang kira-kira kurang mendukung atau menolak. Kemudian SWOT analysis, ini teman-teman mungkin sudah terbiasa dengan ini, analisis SWOT, jadi analisis tentang strength, weaknesses, opportunity dan threat. Dan biasanya SWOT analysis ini umumnya digunakan untuk proses perencanaan proyek dengan menggunakan metode strategic planning ya. Dan NGO sering sekali menggunakan alat analisis ini, strategic planning, karena biayanya murah gitu ya. Bisa dilaksanakan serta-merta di dalam misalnya workshop 3 hari untuk strategic planning. Bisa juga dengan analisis awal itu tentang SWOT, lalu kemudian dibahas lebih mendalam dalam workshop strategic planning. Kemudian ranking masalah, ya, nanti saya contohkan alatnya. Kemudian pohon masalah ya. Jadi rupanya masalah itu ada pohonnya juga gitu ya. Ada akarnya, ada batang, ada ranting gitu ya. Kemudian ada buahnya atau dampaknya gitu ya. Teman-teman yang sering bekerja di komunitas biasanya punya pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan analisis-analisis ini. Alat-alat pengumpulan data ini. Ranking kesejahteraan ya. Ini contoh SWOT ya. SWOT. Jadi SWOT itu ada 2 aspek utama. Pertama analisis tentang lembaga secara internali, baru analisis masalah eksternal ya yang ada di luar lembaga. Nah, kalau yang internal itu berkaitan dengan strengths dan kemudian weaknesses, lalu kemudian eksternal itu berkaitan dengan opportunity dan threats ya. Saya kira teman-teman sering menggunakan. Dan ini biasanya alat utama dalam pembuatan program menggunakan pendekatan strategic planning ya. Nanti teman-teman yang punya pengalaman bisa sampaikan atau ceritakan pengalaman. Kemudian ranking masalah ya, rekomendasi isu atau program strategis. Biasanya kalau kita sudah melakukan analisis ya dengan wawancara, dengan FGD, kita punya list masalah yang sangat banyak. Dan kemudian kita bingung sendiri, kira-kira masalah inti dari persoalan terkait misalnya pendidikan yang perlu diatasi di situ apa gitu kira-kira gitu ya. Jadi ada alat sederhana yang disebut ranking masalah ya. Jadi kita list saja semua masalah yang kita rekam, kita tangkap lalu melalui proses pengumpulan data dan kemudian kita bikin tabel rankingnya ya. Jadi dibikin skala 1 sampai misalnya 5 ya. Nanti dijumlahkan gitu. Jadi diskusinya dengan masyarakat, kira-kira kalau masalah ini kira-kira tingkat urgensinya berapa. Jadi kita misalnya pakai angka 1 sampai 5, kemudian penularan penyelesaiannya berapa gitu, seperti apa dari 1 sampai 4 kira-kira berapa. Kemudian lembaga yang bekerja ya, seberapa banyak, tapi kemudian kita ranking juga. Kalau sangat banyak tentu 5 misalnya, kalau sangat banyak tentu 1 ya. Tapi kalau sangat sedikit berarti 5 gitu ya. Kemudian kapasitas masyarakat seperti apa dari 1 sampai 5 seperti apa. Jadi ke bawahnya itu di list semua lalu kemudian dari hasil itu kita totalkan ya. Jumlah dari misalnya masalah 1 itu total nilainya berapa. Nomor 2 berapa, nomor 3 berapa. Dan setelah kita lihat
kita akan tahu mana masalah yang menurut hasil diskusi kita, FGD kita dengan masyarakat, yang tingkat urgensi peluang penyelesaian lembaga yang bekerja kapasitas masyarakatnya mendapat semacam composite index yang paling tinggi gitu ya, total nilai yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi skor nilainya tentu itu akan menjadi fokus. Kita percaya itu akan menjadi fokus dari kegiatan yang akan kita laksanakan di situ. Kemudian nomor 2 adalah ranking 2, yang 3 ranking 3. Biasanya dalam keputusan akhir itu kita sepakati ya, dari itu kita ambil sebagai fokus program kita ke depan itu adalah misalnya masalah 1 sampai 3 ya, atau sampai 4 ya, sesuai dengan kesepakatan dan kapasitas lembaga kita. Nah, kemudian ada juga tools yang disebut tadi pohon masalah. Strukturnya begini ya, ada focal point atau core problem, baru ada underlying causes, baru ada sub underlying causes gitu ya. Dan ini akan membantu kita nanti untuk strukturisasi masalah itu menjadi pohon tujuan ya. Ini katakan focal point ini menjadi semacam goalnya, underlying cause ini merupakan outcome project atau tujuan jangka menengah, dan sub underlying cause itu adalah output atau tujuan jangka pendek project gitu. Kemudian matriks layanan. Jadi di dalam proses asesmen kita memetakan kira-kira isu-isu yang tadi menjadi kumpulan masalah yang kita lakukan, kita dapatkan, lalu kita list kira-kira lembaga yang sudah bekerja itu apa saja gitu ya, dan lembaga yang bekerja itu apa saja yang sudah dia kerjakan, apa yang belum, dan apa yang direkomendasikan ya. Isu lagi yang lain gitu ya, lembaga yang sudah bekerja, kemudian apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan rekomendasinya seperti apa. Dengan begitu, setelah kita melakukan asesmen, kita mempunyai gambaran yang jelas tentang apakah kita masih dibutuhkan nggak di situ gitu ya. Kalau lembaga yang bekerja sudah banyak, ngapain lagi kita bekerja di situ? Atau lembaga yang bekerja sudah banyak, tetapi yang mereka produk itu kurang lebih sama, dan masih banyak yang belum sebenarnya. Yang tadi di list masalahnya sebenarnya merupakan masalah yang masuk dalam ranking pertama, tapi belum banyak diatasi atau dikerjakan oleh lembaga yang tersebut. Dan karena itu kita merasa kita harus ada, kita harus presence untuk mengatasi masalah. Jadi tools ini bisa dikombinasikan dengan tools sebelumnya tentang ranking masalah ya. Oke, ada sharing atau tanggapan tentang tools ini, teman-teman? Apakah ada yang sudah pernah menggunakannya? Entah matriks layanan, analisis medan daya, analisis pohon masalah, analisis ranking masalah gitu ya. Apakah teman-teman pernah melakukannya? Mungkin ada yang lupa diceritakan gitu ya di poin-poin ini. Silakan. Kalau di LMMA kami memakai hampir semuanya. Tergantung ya nanti kebutuhannya apa di lapangan, ya itu bisa dipakai. Tapi yang paling sering kami pakai itu adalah pohon masalah, karena itu yang paling gampang dengan masyarakat. Lalu juga ada bagian dari observasi, lalu nanti ditambahkan. Tapi saya rasa teman-teman semua yang hadir di sini ini sudah biasa juga menggunakan. Cuman mungkin malu-malu aja nih Pak Jo. Jadi Iya, makanya. ditunjuk aja. Silakan. Ini banyak ini teman-teman yang memang bekerjanya di lapangan. Hampir semua kalau NGO itu kan semua siklus itu pasti akan tidak ada yang tidak terlewatkan, karena ruangan kita kan tidak terlalu luas. Lalu dari sisi pembiayaan juga kan itu constraint. Kadang-kadang kan ada yang tadi Pak Jo bilang ya, time frame-nya kecil, lalu harus mengejar kebutuhan project. Tapi kita juga kan harus melihat juga bahwa tujuan ini harus inline dengan visi misi strategi lembaga. Nah, pastinya asesmennya itu harus kuat Pak Jo. Kalau di kami ya,
Karena kalau salah assessment ini kacau nanti ke depannya. Jadi itu Iya, adalah iya. hal yang fundamental yang harus kami lakukan itu adalah basicnya, dasarnya untuk ke depannya kita udah tahu kita harus melangkahnya seperti apa. Dan saya rasa bukan cuma di LMMA, tapi teman-teman semua juga melakukan hal yang sama. Terima kasih Pak Jo. Iya, iya. Terima kasih Mbak Chandra. Saya kira itu memang. Jadi dasarnya kan kita mau presence untuk menghadirkan apa ya kerja, tapi basisnya adalah visi misi kita sendiri. Jadi jangan mengerjakan proyek yang bukan merupakan fokus kita, gitu, bukan merupakan mandat kita, bukan merupakan fokus kita. Misalnya kita kerjanya untuk misalnya soal apa karbon apa ya pengurangan dampak buruk perubahan iklim ya. Tapi kemudian kita kerjanya yang lain gitu ya. Nanti soalnya apakah itu mandat kita gitu. Eh, Kemudian apakah kita punya sejarah kerja di situ, punya pengalaman, punya kapasitas di situ. Apakah itu membantu menerjemahkan visi misi kita ke dalam kerja perubahan di masyarakat. Nah, yang sering terjadi sekarang itu begini, orang merubah atau tiba-tiba membawa masuk proyek, ya karena ada uangnya, karena donornya lagi banyak-banyaknya di isu perubahan iklim misalnya. Lalu karena tersedia kita punya kebetulan daerah kerja kita itu adalah sasaran proyek dari donor-donor ini ya, lalu kita terima aja gitu. Tapi kita tidak punya pengalaman, tidak punya kapasitas. Bukan itu mandat kita gitu ya. Nah, bukan di situ sejarah layanan kita, sejarah kerja kita gitu, sejarah pengalaman kita. Nah, pasti akan banyak masalah. Eh, jadi saya kira Mbak Chandra benar tadi ya. Jadi menyelaraskan apa yang mau kita kerjakan dengan pertama-tama visi mandat kita, ya, visi misi tujuan mandat kita, fokus isu kita. Karena prinsipnya gini, kita tidak bisa membangun, mengubah orang lain kalau kita sendiri tidak tahu apa yang menjadi kekuatan kita, kapasitas kita di mana. Gitu. Saya petani tapi misalnya berambisi kerja di laut itu kan, nah, nanti heboh, belum-belum udah tenggelam kan. Nah, saya maju sambil jalan kita bisa berdiskusi. Yang kemudian untuk memahami aktor-aktor yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, Saya mungkin ada sedikit beberapa. aja. Halo? Silakan Pak Mas Muhammad Mas Dur, silakan. Ya, mungkin saya berdiskusi mengenai terkait yang tadi dikatakan Manju bahwa kita harus menyelaraskan dengan visi misi program kita. Persoalannya kan dalam NGO di lokal itu, Pak, kita tetap mencari peluang. Nah, ini kan NGO kan tidak punya dana abadi begitu, maksudnya dia hidup Ya, dari ya. program itu sendiri juga. Ya, maksudnya kan meskipun tidak secara prinsip tidak bersinggungan langsung dengan visi misi ini, tapi kan secara kapasitas kan kita yakin dulu kalau ini bisa kita kerjakan. Ya, Ya. kalau mungkin statementnya tadi Bang Jo begitu, kita jadi pesimis untuk mengapply misalnya proposal-proposal yang mungkin ada peluang di situ, tapi kita secara prinsip tidak punya kapasitas begitu secara organisasi. Itu gimana Bang? Ya. Iya, ya, kadang-kadang gini ada peluang kok nggak dimakan gitu kan. Eh, iya, bisa aja asal misalnya itu tadi Mbak Chandra bilang analisis risiko ya. Saya kira dalam hal tertentu juga analisis risiko itu menyangkut kita. Jadi kalau misalnya kita mau karena ada peluangnya, tapi perlu kita pikirkan risikonya sangat besar nggak kalau kita karena tidak punya pengalaman berakibat proyeknya tidak bisa dijalankan, ya. Artinya dari pihak donor juga ya Bang, kalau misalnya seperti itu. Karena dari pihak Iya, iya. donornya juga yang paling menentukan ini. Maksudnya kan jangan sampai dia pihak donornya ini belum tahu menahu tentang track record dari organisasi lokalnya. Justru dia karena dilihat dari proposalnya yang lumayan masuk akal, makanya dia dikasih lolos. Tapi pada pengalamannya kan ini masih minimal sekali. Sebenarnya realitasnya begini, Mas. Biasanya donor selalu di salah satu format proposalnya selalu menanyakan pengalaman organisasi Anda dalam bidang yang sedang menjadi
fokus proposal Anda gitu. Ya, contoh-contoh pengalaman, kemudian ditanya stafnya berapa gitu. Terus komunitasnya seperti apa. Jadi selalu ada bagian itu di dalam proposal. Nah, tentu saja begini, kita tidak mungkin 100% punya pengalamannya. Jadi bukan begitu juga poinnya. Poinnya misalnya ada peluangnya dan itu kuat, kita punya komunitas yang siap dengan itu. Yang ada itu misalnya kita katakan 50% itu tidak punya riwayat yang kuat gitu ya di isunya ya. Tapi kan kita punya kemampuan misalnya pengalaman mengorganisir, pengalaman mengadvokasi. Tapi isunya belum ya. Nah, itulah yang Ya. kemudian menjadi resiko yang perlu diantisipasi di dalam desain proyek kita. Jadi perlu ada internal assessment tentang kapasitas kita dan apa yang harus kita lakukan untuk memperkuat kapasitas kita supaya dalam katakan tengah waktu setengah tahun, 1 tahun, kita sudah tune in untuk melaksanakan proyek. Nah, dan dalam nanti proposal desain kita, setelah kita rencana, kita harus cukup cukup terbuka untuk declare gitu ya. Kekuatan kita sekarang, kekurangannya apa, kelemahannya apa, dan itu mau diantisipasi seperti apa di dalam time frame project. Nah, itu kalau itu cukup kuat dijelaskan dalam desain untuk financing, saya kira banyak donor juga kan tarik Mas. Jadi tidak usah terlalu pesimis juga. Pak Jo, saya share boleh? Ya terus, silakan Mbak, silakan. Ya, jadi kami punya pengalaman bahwa kami ditawarkan juga yang tadi Pak Jo bilang itu ya, bahwa kita harus mengukur kemampuan kita. Core kita di mana sih, akar kita ada di mana. Nah, itu penting sekali. Jadi jangan kita melihat duitnya, tapi lihat dulu program ini cocok nggak untuk kita kerjakan secara apa ya, iklim kegiatan yang ada di dalam internal organisasi. Kami pernah menolak proyek, bukan karena kita nggak mau, duitnya besar, tapi elemen mau bukan fokusnya di situ. Ngapain kita harus apa namanya sosokan menerima sesuatu yang bukan kerjaan kita gitu ya. Tapi kami menawarkan, kamu bisa ada nih partner kerja kita di sini gitu. Kamu bisa approach ke partner ini. Tetapi mereka insist bahwa harus ada elemen. Oke, that's fine. Tapi kita akan berkolaborasi dengan orang yang atau organisasi yang bisa melakukannya. Nanti LMMA akan mensupervisi di level yang lain. Misalnya tadi untuk assessment-nya kah, atau untuk penguatan masyarakatnya, yang memang itu core kerja kita. Nah, itu bisa tuh kayak gitu, Pak Jo. Jadi ada take and give-nya gitu ya. Nah, tapi juga kita harus ingat, ya kita harus ingat satu nih Pak Jo, yang saya rasa sekarang banyak sekali saya tidak menuduh ya, tetapi banyak orang yang lupa bahwa NGO itu artinya non-government, non-profit organization. Jadi jangan beranjak atau melakukan kegiatan karena ada duitnya. Duit itu hanya sebagai stimulan, tapi kalau sudah punya core-nya, itu nanti akan datang dengan sendirinya, itu satu. Yang kedua, dengan duit sedikit pun kita bisa melakukan apa. Itu yang mungkin harus kita pikirkan pada saat mau melakukan kegiatan. Itu strategi kita aja. Tapi pada dasarnya, jangan lihat uangnya dulu. Memang iya kita memerlukan itu, tetapi ada banyak cara. Dan kalau sudah bisa, ini kembali lagi kepada internal management organisasi untuk bagaimana bisa menyisihkan dana untuk rainy days. Yang tadi itu, dana abadinya. Itu mungkin kalau konvensional belum enggak, tapi sekarang NGO yang modern itu sudah memikirkan 10 tahun bahkan 20 tahun ke depan saya harus sustain. Karena kita punya orang-orang, kita punya masyarakat, stakeholders, audiens yang masih membutuhkan kita. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Jo. Terima kasih. Setuju sekali, Mbak. Setuju. Jadi selalu ada anggapan begini, kita sebagai NGO harus punya kemandirian. Dan salah satu kemandirian itu adalah itu identitas kita, mandat kita, visi kita, misi kita. Itu tidak boleh didikte semata-mata karena ada misalnya peluang eksternal, khususnya uang, untuk mengerjakan perubahan-perubahan di masyarakat. Ya.
Uh, ini berbeda sama sekali misalnya dengan ideologi pemerintah awal-awal itu, asal ada uang, tidak ada kebutuhan bikin gitu ya. Dan ini masih terjadi ya. Saya beberapa kali ke desa saya dan itu masih masih sering terjadi. Kita coba menghindari itu. Tapi bukan berarti begini. Itu tadi asesmen kita. Kita tidak punya. Saya benar-benar sekali yang dikatakan oleh Mbak apa tadi, ya, saya lupa nama. Kita tidak punya, tapi teman kita ada. Kita kerja kolaboratif. Nah, di mana misalnya beberapa share bagian kegiatan itu akan kita koordinasikan dan bagian yang lain untuk isu di mana kita tidak punya kapasitas, tapi lembaga lain misalnya punya, kita kerjasamakan. Dan itu harus juga kita sampaikan di dalam grand design kita, gitu. Supaya donor juga mengerti gitu ya tentang itu. Kita leadnya, tetapi ada lembaga lain atau aktor-aktor lain yang kita akan rangkul, kita ajak bekerja sama untuk working on the project. Gitu. Setuju, setuju dengan itu. Oke, sambil jalan kita masuk untuk pemetaan aktor-aktor. Ada beberapa alat ya, ada tools analisis stakeholders ya, dan intinya itu kita mengidentifikasi siapa saja stakeholdersnya, apa kepentingan, peran dan hak dan kewajiban mereka, uh, identifikasi posisi mereka, seberapa besar kepentingan mereka, seberapa besar pengaruh mereka, ya, dan kekuatannya seperti apa dan sebagainya, ya. Dan biasanya ini ya diterjemahkan begini biasanya. Tapi alat ini, stakeholder analysis ini juga penting untuk melihat begini ya. Jadi kita list down siapa saja stakeholdernya, kegiatan atau peran penting mereka seperti apa ya. Apa kompetensi intinya ya. Jadi seperti yang tadi saya lupa Mbak yang terakhir yang memberikan komentar. Kompetensi intinya apa gitu ya. Jadi seperti tadi mungkin tidak ada pada kita tapi mereka punya gitu. Tapi apa yang kurang, apa yang menjadi gap dalam konteks itu gitu. Yang mereka tidak miliki dan kemudian mungkin akan kita isi gitu ya. Mungkin kita akan kita isi. Dan peluang intervensinya seperti apa. Jadi stakeholder analysis ini juga at the end itu bisa memberikan kita gambaran tentang apa yang kurang, yang belum ada aktornya untuk mengintervensinya di situ, tetapi kebutuhannya ada. Jadi karena itu kami harus sadar, kami dibutuhkan ya. Jadi at the end itu nanti ada list kita, stakeholder kita, dan diharapkan peran kita dalam isi gap ini gitu. Gap dari itu. Dan ini semacam satu konfirmasi bahwa kehadiran kita dibutuhkan. Kemudian ada power map. Nah, power map itu bisa dibuat sangat, tapi bisa juga dibuat dengan lebih teliti dengan bikin misalnya matriks ya, atau hitung-hitungan yang lebih terperinci. Jadi peta kekuasaan itu bisa dibagi dua dalam dua garis ini ya. Ada tingkat kepentingan ya, level of interest, dan ada tingkat pengaruh gitu ya. Level of power atau level of influence ya. Nah, nanti ada titik kurva atau apa namanya kuadrannya. Di sini yang levelnya pengaruhnya rendah, tapi juga minatnya rendah, kepentingannya rendah. Kita identifikasi siapa aja. Di sini pengaruhnya tinggi, tapi tingkat interestnya, minatnya rendah. Jadi ada di sini. Terus ada yang tingkat kepentingannya, minatnya tinggi, tapi pengaruhnya rendah. Dan kemudian ada tingkat interestnya, minatnya tinggi, dan pengaruhnya tinggi. Ya. Jadi pemetaan semacam itu akan berguna untuk menentukan dengan siapa kita akan bekerja sama. Jadi misalnya dalam konteks ini, siapa kira-kira yang menjadi aktor di mana kita harus banyak bekerja sama menurut teman-teman? Kuadran B, C, atau D? Menurut teman-teman. Jadi tentu yang punya pengaruh tinggi ya dan tingkat kepentingan tinggi itu harus kita tetap kita rangkul ya. Karena mereka menjadi sumber kekuatan, aktor yang bisa menjadi aktor aktor lain yang akan menjadi kekuatan untuk mendorong perubahan itu gitu. Sedangkan yang bagian ini kepentingan
pengaruhnya rendah, itu bisa menjadi semacam pendorong dari belakang gitu ya, yang harus kita rangkul untuk membantu kita mengadvokasi teman-teman ini, atau membantu kita dalam mempengaruhi aktor-aktor di kuadran C ini gitu ya, yang pengaruhnya besar tapi tidak punya interest gitu ya, tidak mau bertanggung jawab gitu. Nah, kita bisa menggandeng ini untuk membawa ini supaya bersama dengan kuadran B membangun kekuatan untuk mengatasi persoalan. Nah, sedangkan D ini ya itu yang harus kita kapasitas ya, memberi mereka pengaruh, memberi informasi gitu ya, melatih mereka supaya bisa bersama-sama kita bekerja untuk mendorong perubahan. Kemudian memetakan lembaga dan kebijakan yang bekerja atau berpengaruh pada masyarakat, ya, institution dan policy analysis. Ya. Saya langsung aja ke alat-alatnya. Ada diagram Venn, ada profil kelompok-kelompok masyarakat, matriks semua, matriks analisis kebijakan. Ya. Jadi ini bisa dibikin dalam begini, ya. Ada hierarki perundang-undangan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, kita list down substansi dari yang kita bisa jadikan rujukan atau dasar untuk kemudian, dan mana yang kira-kira substansi dari kebijakan itu yang dianggap menghambat dan kurang mendukung, dan bagaimana cara kita mengatasinya. Ini juga bisa kita pakai. Dan kemudian yang terakhir resources analysis, ya. Ini bisa kita pakai yang tadi seperti Mbak yang terakhir sampaikan tadi. Kita list down jejaring eksternal kita, kemudian kepentingan dan interest mereka terhadap program kita, dukungan yang kita butuhkan dari jejaring itu ya, dari lembaga itu. Terus strategi penggalangan dukungan dan kapasitas keahlian yang kita butuhkan untuk menggalang dukungan. Jadi ini semacam kalau tadi Mbak apa bilang menggandeng dia sebagai partner strategis dalam melaksanakan proyek. Tapi bisa juga dipakai misalnya memetakan donatur-donatur atau funding agensi yang bisa kita ajak, bisa kita jadikan sasaran atau address bagi proposal kita. Gitu ya. Jadi kita petakan semua apa kira-kira minat mereka, jadi core issue yang mereka akan respons dari sana. Kemudian dukungan yang kita butuhkan apa misalnya uang gitu ya. Kemudian cara kita akan menghampiri mereka, mendekati mereka, lalu kalau misalnya apa siapa saja ya keahlian yang dibutuhkan orang yang kita butuhkan untuk membantu kita dalam mendekati ini dan mendapatkan funding support dari lembaga-lembaga lain. Ini juga bisa dipakai sebagai alat gitu ya untuk menggalang dukungan untuk pelaksanaan proyek kita ya. Jadi ada threshold capabilities, ya, kemampuan dasar atau standar untuk bertahan melakukan bisnis as usual gitu ya. Kemudian ada capabilities for competitive advantage ya. Jadi ini tools-tools yang bisa kita gunakan untuk menganalisis hal yang terakhir tadi, kapasitas kita dalam melakukan proyek. Supaya kita bisa move forward dan juga bisa misalnya menjadi lembaga yang bisa menjalankan proyek itu sesuai dengan desain kita. Teman-teman, saya kira itu beberapa materi umum yang saya ingin bagi ke teman-teman tentang apa yang harus kita lakukan di dalam proses assessment project. Jadi, dan apa tools yang bisa kita gunakan supaya kita mempunyai informasi untuk untuk mendapatkan data-data assessment itu. Kira-kira begitu. Mungkin ada komentar atau bahan gitu ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Jo atas materi hari ini. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Bang Jo. Oke, Bang Jo, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin apakah mau di closing aja Bang Jo atau ada penjelasan dari Bang Jo lagi? Halo Bang Jo. Saya kira kalau tidak ada komentar, kita bisa Putus-putus. cukupkan ya. Tapi poin terakhir Oke. saya begini. Oh baik kalau gitu. Oke siap. Mungkin sinyal dari Bang Jo. Bang Jo, aku mau mengucapkan terima kasih banyak atas materi hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Sampai ketemu di kelas selanjutnya.
Terima kasih banyak. Sehat selalu. Selamat beristirahat dan selamat beraktivitas kembali, teman-teman. Terima kasih Kasih. Kak Indah, Terima kasih, Kak Kak Sandra. Jo, Terima kasih. Selamat teman-teman siang. semua. Mbak Sampai Intan. besok.